menurut kalian nih, dengan ekosistem atau dengan tempat Anda sekarang berada itu sudah mencerminkan, menggambarkan terpenuhinya emansipasi wanita nggak sih? Gelombang saya itu memang yang wanitanya punya kapasitas yang baik, sehingga diambil sesuai dengan kapasitasnya. Jadi bukan melihat perempuan dan laki-lakinya, tapi lihat kemampuan yang sesuai dengan prasyarat untuk menjadi mahasiswa STSN. Terkait di Poltek sendiri sebenarnya selain tadi yang disampaikan tentang kurikulum, tapi di kegiatan organisasi pun perempuan bisa jadi pimpinan gitu. Seneng saya di unit kerja ini karena nggak memandang bahwa kamu perempuan, kamu gak usah kerja yang teknis gitu, enggak. Intinya saya ada di sini gitu loh, di unit ada teknis. Di sana ya? Iya. Iya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam salah satu pidato kenegaraannya menyampaikan, jika kita lebih fokus mengembangkan kualitas SDM dan menggunakan cara-cara baru, maka saya yakin bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan kita. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus kita dukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran agar mampu menghadapi perubahan yang ada. Persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang membutuhkan kualitas SDM yang tepat. Kita butuh SDM yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter kuat. Masih menurut Presiden Jokowi, kita butuh SDM yang menguasai keterampilan dan menguasai ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan. Saat ini, BSSN mempunyai tempat penempaan SDM yang nantinya akan bertugas menjadi personil keamanan siber dan sandi. Adalah Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN yang merupakan perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh BSSN. Poltek SSN menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang mengarah pada terbentuknya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalitas di bidang persandian dan keamanan informasi. Pertanyaannya adalah, apakah BSSN sudah siap selaras dengan arahan Presiden? Kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait hal tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Akan hadir teman-teman saya yang sedang dan pernah ditempa di Poltek SSN untuk bincang bersama dengan saya, Eka Prasaja, di program Podcast Simas. Lanjut tonton hingga selesai, jangan kemana-mana. Inilah podcast keamanan siber untuk masyarakat dengan tema Kartini Punggawa Siber dan Sandi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cyberman? Selamat datang di Podcast Simas, acara podcast santai ngobrolin hal-hal seputaran BSSN atau sekitaran isu-isu yang sedang hangat di ruang siber kita. Atau bisa juga kita ngobrolin hal-hal yang memang kita anggap perlu untuk kita diskusikan bersama. Podcast Simas kali ini istimewa karena akan mengusung tema Kartini Punggawa Siber dan Sandi Indonesia. Oleh karena itu telah hadir tamu-tamu saya yang muda-muda, cantik-cantik kata orang sini. Adik-adik saya juga. Apa kabar Tia? Baik, Mas. Olive?
Kalau kata anak Jaksel, amazing, Mas. Amazing. Dan yang paling muda Atika ya? Iya, alhamdulillah baik, Iya. Pak. Ini adalah adik-adik saya semua. Ketiganya ini kalian ini kan apa ya? Dihubungkan dengan satu buah ikatan cinta. Namanya adalah alma mater, bener nggak? Satu alma mater kan? Iya benar. Cuma Iya, beda Kak. nama aja. Beda nama ya? Siap. Oh ya, dulu Dulu STSM. STSM angkatan berapa? Angkatan 5, Angkatan 5 itu lulus tahun? 2010. Oke, nggak jauh lah, saya lulus juga sekitaran itu. Masih muda ya, Mas Masih ya. muda. Kalau Lid, Kalau aku STSN 12, kebetulan lulusnya di tahun 2017. oh, jadi masih di ospek sama Tia ya? Udah nggak ketemu kita ya, Udah Mbak ya? ketemu ya? Enggak. Nggak sempet ya? Enggak. Jadi dia nggak tahu gimana saya, Mas. Tapi nanti akan tahu gitu. Olive akan tahu jejak dan sepak terjangnya Tia gitu sekarang ini ya kan. Kalau Atika itu STSM 17. angkatan 17, belum lulus ya, masih tingkat 4 ya. Insya Allah lulus tahun ini. Insya Allah amin. Bulan? Sekitar bulan Agustus. Oke, Semoga. semoga ya. Nanti biar ikut kakak-kakaknya ini. Oke, ini karena namanya Kamsi Mas gitu. Manggil saya harus Mas. Ya kan? Nggak Ya, boleh Bang gitu. mas-mas gitu ya. Ya, Mas-mas Ya, gitu. mas-mas. Jadi nggak tahu kenapa harus seperti itu. Kalau nggak kita denda nanti ya. Dendanya traktir ya, Mas ya? Boleh. Oke. Kita buka puasa bareng nanti. Oke. Yang deh. pertama adalah, saya mau nanya nih ya, ke siapa dulu? Tia ya? Boleh, Mas. Boleh ya. Tia sekarang di mana? Sekarang saya di sini, Mas, sama Mas. Tugasnya di Jayus ya. Tugasnya saya sekarang di tim Sespri Presiden. tim sekretariat pribadi. Sekretaris pribadi Presiden. Berkantor di istana berarti ya? Ya, di seputaran situ. Sejak tahun Saya masuk itu sejak tahun 2014 akhir. 14 akhir. Iya. Oh, udah lama ya? Udah Dari cukup lama. periode pertama. Oh, dari Bapak Jokowi, Iya. periode pertama. Oke. Betah berarti? Ya, masih sehat, Mas. Masih sehat ya? Kalau Olive di Kalau saya, Mas, kebetulan saya di BSSN, beda sama Mbak Tia. Kalau saya di D21, biasa kita sebut Direktorat Operasi Keamanan Siber. Jadi saya ada fungsi di bawahnya D21 ya, Mas, namanya fungsi forensik digital. Jadi saya di bagian itu. bagian forensik digital. Iya. Oke. Itu sama dengan NSOC bukan? Ya, dia masih satu. Jadi mungkin kan kalau NSOC namanya National Cyber Security Operation Center, namun kalau di bahasa Indonesia sebenarnya Operasi Keamanan Siber Oke. sebenarnya. Jadi nama direktoratnya Direktorat Operasi Keamanan Siber. Oke. Kayaknya Cyberman pada nanya nih, NSOC itu apa sih sebetulnya? NSOC itu sebenarnya salah satu unit kerja ya, Mas ya. Cuman mungkin ketika kita terjemahan dalam bahasa Inggrisnya namanya NSOC. Namun kalau di BSSN itu sendiri dia ada di D21, Direktorat Operasi Keamanan Siber, yang mana dia memiliki tugas dan fungsi dari identifikasi, lalu ada proteksi, ada penanggulangan dan pemulihan. Kurang lebih melingkupi 4 hal itu, 4 fungsi itu. Fungsi utama itu tadi ya? Siap. Kalau itu misalnya rantainya siber lah, Oke. cyber security di Indonesia, nggak di Indonesia sih, tapi di manapun gitu. Memang seperti itu ya? Iya. Dan Olive ada di forensik digital. Saya di D21 kebetulan. Iya. Kalau tidak salah namanya agak panjang tuh ya, Mas ya, 213. Jadi langsung aja saya ke fungsinya. Jadi di 21 itu mungkin dibentuk beberapa tim gitu kan, Mas. Kebetulan kan sudah tidak ada namanya eselon 3 ya, Mas ya. Udah ada Fungsional, penyederhanaan birokrasi. Jadi dibentuklah namanya koordinator atau kelompok fungsi yang dipimpin oleh koordinator. Nah, saya di fungsi itu di 213. Gimana Dek? Atika, pusing nggak? Nggak ya? Nantinya akan di posisi itu ya, Pak. Ya sama. Jadi isunya sih kalau kamu lulus nanti ada di NSOC gitu. Iya. Ya, jadi nanti ketemu Mbak Olive. Iya. Nah kalau Atika ini kan udah semester akhir ya? Iya, semester 8, Pak. Sudah nulis Sudah. proposal atau? Sudah sampai tahap pengumpulan 30% untuk nanti seminar akhirnya di bulan Juni. Oh, apa namanya kalau di sekarang Poltek itu ya? Tugas akhir, Pak. Tugas akhir ya, sama ya tugas akhir. Ada berapa satu angkatan? Untuk angkatan saya jumlahnya 100 orang, putrinya 30 orang, putranya 70 orang. 70 orang, Ya, putri. masih banyak putranya ya. Iya, Tapi saya yakin walaupun putrinya cuma 30, pasti mendominasi kan? ya sangat mendominasi, Pak. Namanya juga perempuan kan lebih
lebih cerewet gitu dibanding laki-laki. Jadi kalau laki-lakinya mungkin rebel gitu, teman-teman teman-teman saya yang putri yang ngingetin Pak gitu, sebenarnya porsi putri di angkatan seperti itu. Tapi izin ya Mbak gitu ya. Tapi nggak hanya cerewet sih, kalau data yang kami dapatkan itu memang secara akademis para wanitanya itu mendominasi di sisi akademik gitu. Lulusan-lulusan terbaiknya, terus istilahnya top 10 rank-nya itu ada di wanita gitu. Benar nggak Tia? Dulu di saat kamu belajar di STSN seperti itu nggak? Dulu kebetulan STSN 5 itu angkatan pertama yang perempuannya paling banyak itu Mas. Jadi, berapa dulu? Dulu 20 kan kita satu angkatan 40 dulu. Oh, kamu 40 ya? Iya. Jadi perempuannya 20, laki-lakinya 20. Waktu itu kita sempat nanya sih, kok banyak banget angkatan kita gitu. Waktu itu sama penyelenggara. Kata penyelenggara bilang bahwa pada saat tes di gelombang saya itu memang yang wanitanya punya kapasitas yang baik. Sehingga diambil sesuai dengan kapasitasnya. Jadi bukan melihat perempuan dan laki-lakinya, tapi lihat kemampuan yang sesuai dengan prasyarat untuk menjadi mahasiswa STSN. Oke, artinya memang tidak ada perbedaan lah ya. Barrier lah ya Mas ya. Iya, siapa yang dapat kursi itu dia yang dapat ya. Enggak, benar. Oke, jadi memang tidak ada pembagian wanita sekian, pria sekian ya. Oke. Kalau Olive satu angkatan berapa Olive? Kalau saya sendiri mungkin beda dari Mbak Tia ya Mas ya. Jadi kami tuh kebetulan angkatan pertama yang angkatannya tuh jumlahnya 80. Kan sebelumnya itu 40-40 ya Mbak ya. 40-40, terus angkatan saya itu 80 lah saat itu Mas. Karena mungkin sudah ada permintaan dari stakeholder lebih banyak lagi, atau mungkin tugas dan fungsinya juga lumayan berat. Jadi butuh personil yang lebih banyak lagi gitu. Jadi 80 dengan jumlah prianya itu 60, lalu putrinya itu 20, mungkin sama seperti Mbak Tia 20. Namun walaupun 20 itu tadi seperti yang Mas bilang top 10 rank, mungkin kita tidak pada saat angkatan saya lulusan terbaiknya mungkin belum perempuan. Namun kalau nggak salah mungkin kan ya Mbak sama ya, di setiap kelas itu kan ada yang namanya Sanapati gitu kan, ada Sanapati Cendikia. Nah itu ada, kebetulan alhamdulillahnya saya juga pernah jadi Sanapati Cendikia. Jadi jangan cuma cowok, cewek juga bisa unggul nih di dalam kelas. Sanapati Cendikia itu apa? Sanapati Cendikia itu istilahnya orang yang ketika diakumulasikan nilainya itu berada di tempat di atas, tertinggi. Oh, istilahnya yang terbaik di kelas itu ya? Iya, seperti itu. Cuman kalau yang terbaik satu angkatan namanya Rubiono ya Mbak ya, Rubiono Kertopati. Dulu zaman saya belum ada kayak gitu sih. Berarti kelihatan ya Mas, kita jenjangnya jauh. Jauh, dan memang kalau sekarang kan mungkin karena ada istilahnya itu tadi penghargaan itu muncullah semacam kompetisi ya untuk saling bersaing untuk mendapatkan yang terbaik itu. Nah itu bagus juga sih. Gitu sih. Tapi saya mau nanya lagi deh ke Atika nih ya. Iya, Pak. Ini kan sudah tahun ke-4 ya? Tahun ke-4. Bener nggak? Bener. Dulu masuk pertama berapa orang? Angkatan saya 100 orang. Sekarang masih 100 orang? Sekarang sudah berkurang beberapa. Berkurang beberapa ya? Oke, nggak apa-apa sih. Tapi saya mau nanya deh, kalau misalkan dulu itu ada istilah masuk 100, keluar 100 gitu. Sekarang masih ada nggak sih kayak gitu? Masih ya? Masih Pak sampai sekarang. Mungkin berubah karena jumlah, kan dulu seperti Mbak Olive yang 80, jadi dulu kan masuk 80, lulus 80. Nah kalau di saya udah masuk 100 orang, lulus 100 orang gitu. Oke, karena memang saat ini sistemnya juga masih 100 orang. Per semester itu ada sistem DO ya? DO ya? Berapa nilai, kurang dari berapa? Sebenarnya itu nilai IPK tidak diperhatikan jika memang di semester, tapi jika memang ada 1 atau 2 mata kuliah yang tidak lulus, jika nilainya D, walaupun IPK-nya mungkin 3,5 atau bahkan hampir 4, tapi tetap tidak lulus Pak, seperti itu. Jadi DO-nya itu karena tidak lulus mata kuliah gitu, kan akumulasi nilai akhir. Ya, artinya gitu, memang harus bagus di semua lini lah ya. Mungkin biar sama rata Mas bagusnya, di semua mata pelajaran bagus semua, nggak ada yang timpang. Oke, saya mau nanya ke Olive berarti. Liv, dulu kan pelajarannya banyak ya? Berapa? Betul. Masih ingat nggak? Masih ingat sebagian. Nah sekarang itu kepake nggak di dunia kerja? Atau memang harus
Terus ada yang di-upgrade di Poltek sekarang, menurut kamu? Kalau zamannya saya itu kan masih kurikulum yang sebelumnya itu ya Mas ya. Jadi masih namanya pun masih Sekolah Tinggi Sandi Negara. Jadi mungkin beberapa kurikulumnya masih sesuai dengan nama sekolah kita gitu, kriptografi seperti itu. Kalau yang sekarang kan memang karena memang BSSN itu kan dulu namanya Lemsanek ya Mas ya. Jadi kita kan menyesuaikan kurikulum yang disesuaikan dengan organisasi kita. Nah, ketika udah BSSN-nya ini sudah berubah dari Lemsanek menjadi BSSN, maka kurikulumnya juga berkembang. Nah, saya kebetulan saat itu posisinya pada saat masih Lemsanek. Jadi kurikulum saya mengikuti kebutuhan Lemsanek saat itu. Jadi mungkin lebih banyak ke arah kriptografi, meskipun kami juga tetap belajar terkait sistem informasi, keamanan informasi itu masih ada, seperti itu Mas. Jadi ketika Lemsanek berubah jadi BSSN, kita nggak kagok banget gitu, udah ada dasarnya di sekolah. Artinya memang di STSN sudah ada dasar-dasar yang dipersiapkan untuk ada persiberannya lah ya. Betul. Oke. Nah, Olive nih, Tia. Tia ini kan mental ya istilahnya. Iya, jauh ya Mas. Jauh ya. Bener nggak sih mental bener atau memang masih ada hubungannya dengan sandi atau sibernya gitu? Kalau saya sih lebih melihatnya ya Mas, justru memang secara pekerjaan sehari-hari agak mental gitu. Mentalnya lumayan sih Mas, karena saya udah nggak ngurusin lagi. Kalau dulu kan begitu lulus saya masuk di algoritma, ngurusin yang namanya bagaimana sih algoritma kriptografi, kemudian dari algoritma saya pindah ke bagian mengurusi alat, bagaimana kita gelar jaring alat komunikasi. Nah kalau di sini enggak, saya jauh dari itu gitu. Tapi yang saya rasakan adalah sebenarnya pola pendidikan STSN yang sekarang sudah jadi PSSN, yang paling penting itu adalah bagaimana menanamkan yang namanya logika berpikir. Bagaimana kita punya yang namanya etos sandi untuk mengerjakan pekerjaan di segala lini. Yang saya rasakan, etos sandi khususnya yang kayak dapat dipercaya, kemudian kemampuan menyimpan rahasia, dan dapat diandalkan, itu kepake banget. Kemampuan menyimpan rahasia jelas dong, dengan posisi yang saat ini, banyak hal-hal yang nggak bisa dan tidak boleh saya ceritakan. Nah, kemampuan menyimpan rahasia itu sudah terbentuk dari kita mahasiswa. Bagaimana kita memilah, oh informasi yang ini cukup saya yang tahu, oh informasi yang ini bisa saya share gitu. Dan yang pasti dapat dipercaya itu lebih ke arah ketika ada tugas yang diberikan, walaupun itu melenceng jauh Mas, jauh banget Mas. Jadi dulu itu saya sampai belajar yang apa itu sih pertumbuhan ekonomi, apa itu sih inflasi, kenapa sih kalau dolar naik rupiah ngaruh, karena saya dulu nggak tahu sama sekali hal-hal seperti itu. Saya cuma taunya ya kriptografi, udah. Nah, kemampuan adaptasi dan kemauan kita untuk belajar itu sangat dibutuhkan. Jadi sebenarnya walaupun agak melenceng jauh, tapi apa yang sudah ditanamkan di STSN sangat berguna buat saya di dunia kerja. Oke, tadi Tia nyebut masalah etos sandi ya. Oke. Ternyata memang etos sandi itu berguna. Banget Mas. Banget ya. Banget. Nah, masih ingat nggak etos sandi itu ada berapa? Ada 9. Ada 9. Ada 9. Ada 9 dan belum berubah sampai sekarang. Belum berubah ya? Iya, belum berubah. Coba Coba disebutin. masih ditanamkan nggak sih sekarang di Poltek? Setiap apel pagi di hari Selasa itu selalu disebutkan Pak. Jadi apal dong ya? Apa aja? Patriotisme, dapat dipercaya, kemampuan menyimpan rahasia, dapat diandalkan, dedikasi, disiplin, rasa tanggung jawab, dan mandiri. Gak Emang salah kalau saya nilai-nilai ngajarin itu masuk ke banyak ranah sih Mas, nilai etos Betul. sandi itu. Kalau aku lihat ya, jadi mau kita ditempatkan dimanapun, sebenarnya nggak akan pernah ada keraguan gitu, karena udah ada nilai etos sandi seperti yang dibilang Mbak Tia tadi. Karena etos sandi ini kan nggak, orang-orang mungkin etos sandi ngiranya memang spesifik terkait ini ya Mas, etika kita orang sandiman gitu atau apa. Tapi ternyata enggak, nilai etos sandi itu justru menyentuh ke seluruh ranah. Jadi mau ditempatkan dimanapun kita udah punya pegangan itu. Pokoknya kalau orang sandi lulusan STSN biasanya sih bisa survive Mas. Betul. Kalau yang saya lihat ya. Nah, berarti memang nilai-nilai yang ada di etos sandi itu sudah istilahnya merasuki Tia ya. 4 tahun. Benar nggak? Sudah menyatu dengan darah. Nah, kalau saya mau nanya, Tia udah berkeluarga kan ya? Olive udah berkeluarga. Atika mungkin sebentar lagi setelah lulus. Etos sandi tadi itu
masih linear nggak sih kalau dibawa ke rumah tangga untuk anak-anak kita gitu? Kalau linear masih dong Mas, jelas namanya nilai-nilai positif itu perlu kita salurkan untuk keturunan kita gitu loh. Tapi kalau misalnya ditanya apakah semuanya itu baik untuk ini keluarga, tentu baik. Cuman kalau saya melihatnya begini Mas, kalau untuk wanita yang sudah berkeluarga nih, untuk bisa menjalankan etos sandi yang dibilang tanggung jawab, mandiri, disiplin, kita tuh butuh namanya support system. Jadi misalnya untuk menjalankan etos sandi saya di pekerjaan saya, supaya saya bisa dapat diandalkan, supaya saya bisa dapat dipercaya ketika diberi tugas, saya butuh support system yang mendukung saya. Dan itu yang saya rasakan luar biasa. Jadi saya ini sama suami sama-sama merantau Mas, jauh dari orang tua. Tapi gimana, ini suami saya itu sangat support dan sangat mendukung saya untuk berkarir, untuk bekerja, untuk memberikan yang terbaik. Jadi artinya apa? Etos sandi itu bisa kita implementasikan tentu dengan support system yang baik. Tanpa support system yang baik, kita sulit juga Mas untuk bisa melaksanakan semuanya. Gitu sih. Oke, menarik nih. Ini ke Olive berarti menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Tia tadi. Gimana Mas? Jadi gini, kita kan sudah tahu ya bahwa tadi Tia sudah bisa mengaplikasikan di pekerjaan dan di keluarganya untuk etos sandinya. Terus tadi cerita juga bahwa keluarga, dalam hal ini suami, mendukung banget karirnya gitu. Iya. Nah pertanyaannya ke Olive adalah, dengan menjadi seorang personil BSSN yang bekerja di NSOC yang bisa dikatakan intensitas pekerjaannya luar biasa ya. 24 jam kan kalau di sana ya? Iya, 24 jam, ada yang 24 jam. Itu kira-kira masih pas nggak sih kalau seorang wanita berkarir di tempat itu gitu? Menurut saya pribadi sih, ini bukan masalah pas atau tidaknya ya Mas, tapi kemauan kita untuk berkembang atau tidak gitu. Jadi menurut saya kan 24 jam itu tidak mungkin kita yang 24 jam terus 7 kali 24 jam kita terus gitu, enggak pasti. Nah pasti ada namanya sistem shifting gitu kan Mas. Sistem shifting itu yang membuat kita jadi punya waktu untuk sama keluarga. Nah mungkin menurut saya itulah gunanya kita waktu dulu di STSN. Saya STSN ya, mungkin kalau Atika Poltek STSN gitu. Jadi masih kerasanya wah, STSN itu terkait manajemen waktu sih Mas. Jadi kan di STSN dulu kita benar-benar disiplin ya Mbak ya. Jam segini harus lari, jam 5 pagi lari, jam 6 kita harus sudah mandi, jam 7 kita harus sudah makan pagi, jam setengah 8 kita apel gitu. Nah itu kan kita sudah terbentuk kedisiplinan kita, dan kita juga di situ juga belajar terkait manajemen waktu. Banyak sekali yang kita pelajari selain daripada hal substansi ya Mas ya di STSN itu. Nah, ketika berkeluarga dan dibentrokkan dengan posisi di NSOC, menurut saya itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena terkait manajemen waktu kitanya lagi. Karena saya kembalikan lagi, nggak mungkin saya 7 kali 24 jam, tapi sistem shifting. Hari ini saya 24 jam, mungkin besoknya sudah teman saya. Justru malah besoknya saya jadi bisa quality time sama keluarga lebih penuh gitu kan. Terus besoknya lagi saya belum piket gitu misalnya. Besoknya lagi baru saya gitu. Justru malah nanti di keluarga lebih enak 2 hari full gitu kan quality time-nya sama saya. Artinya ada waktu yang dibayarkan, waktu kekurangan itu dibayarkan lebih di belakang ya. Betul. Jadi mungkin orang-orang ngiranya 24 jam kita personilnya 7 kali 24 jam. Betul 7 kali 24 jam, tapi ada sistem shifting-nya gitu. Karena kan juga di unit kerja kami kan kebetulan personilnya banyak, maka dari itu kita terapkan sistem shifting seperti itu. Oke, artinya ini Olive mau menjawab sebuah isu bahwa tidak ada keraguan, tidak ada masalah wanita berkarir di Persiberan lah ya. Nggak ada sih, mungkin sama kayak Mbak Tia gitu. Kebetulan sebelum, kan saya kebetulan baru gitu kan ya Mas ya. Jadi memang sebelum membangun keluarga sudah saya komunikasikan gitu kan dengan suami gitu. Jadi mungkin malah beliau lebih support ya, maksudnya nggak ada yang namanya, kamu kan perempuan, jangan terlalu banyak kerja, nggak ada yang namanya kayak gitu. Yang penting tahu batasannya sampai mana, seperti itu kan. Nggak cuma perempuan ya Mas ya, laki-laki pun juga punya batasan gitu, nggak
nggak harus dia terus-terusan di kantor. Laki-laki juga pasti kan perlu waktu berdua atau sama keluarganya kalau sudah punya anak gitu kan, seperti itu. Menurut saya sih nggak ada masalah ya Mas terkait waktu ketika kita paham apa itu manajemen waktu. Itu. Oke, ini saya mau menyampaikan ke teman-teman Cyberman nih ya, bahwa dunia keamanan informasi itu sangat luas. Memang saat ini masih didominasi oleh pria ya. Keamanan informasi dalam hal ini ya kan. Tokoh-tokohnya masih pria gitu, artis-artis di sana masih pria, tapi tidak menutup kemungkinan wanita juga bisa berjuang dan berkontribusi di sana kan ya. Betul, Mas. Karena ilmunya sama, siapapun bisa mempelajari ya kan, Dek? Iya. Kan di Poltek kan gitu kan? Tidak ada tuh nih kelas cewek, kelas perempuan, kelas cowok, nggak ada kan? Sama kan? Oke, memang artinya tidak ada pembeda baik dari sisi kurikulum maupun di dunia kerja. Artinya sama ya. Oke. Terkait di Poltek sendiri sebenarnya selain tadi yang disampaikan terkait kurikulum, tapi di kegiatan organisasi pun perempuan bisa jadi pimpinan gitu. Kamu aktif di? Untuk saya sendiri anggota Polisi Taruna tingkat 4 di Senat Korps Taruna, Pak. Oh gitu. Gitu, ya. Dulu ada nggak kayak gitu STSN? Dulu namanya Satma, Mbak. Oh, Satma. Sekarang namanya Polisi Taruna karena nomenklatur dari mahasiswa kan berubah Udah jadi Taruna. Jadi Polisi Taruna gitu. Dan tahun lalu pun jajaran senatnya itu perempuan, maksudnya dari Mbak yang memimpin jadi ketua senatnya seperti itu. Ya jadi benar-benar di Poltek juga putra-putri pun sama. Diberi gitu. kesempatan yang sama ya? Diberi kesempatan yang sama. Mau organisasi keasistenan seperti asisten laboratorium, asisten perpustakaan, asisten kesehatan seperti itu, pimpinannya tidak menutup kemungkinan bahwa putri-putri di sana itu juga bisa memimpin seperti itu. Oke. Tapi ada nggak kelas khusus tentang kepemimpinan gitu? Ada, biasanya disampaikan dari pengasuh. Pengasuh itu seperti orang tua kami di kampus, nah itu mengajarkan berbagai nilai-nilai seperti salah satunya tuh kepemimpinan seperti itu. Oke. Mungkin Cyberman masih banyak yang bertanya ya. Tadi kan ada STSN, ada Poltek gitu. Kalau saya dulu namanya Aksara, Akademi Sandi Negara. Jadi memang dulu namanya Aksara, terus bertransformasi sesuai dengan kebutuhan menjadi STSN ya. Iya. Terus selanjutnya berubah lagi menjadi Poltek SSN. Kita nggak tahu kedepannya berubah jadi apa lagi. Namun keberadaan sebuah institusi pendidikan ini nyatanya memang masih diperlukan oleh masyarakat ya. Masyarakat masih menginginkan adanya Poltek dan harapannya juga mungkin bisa masuk ke Poltek dan nanti berkarir di dunia keamanan informasi. Sebelum kita lanjut ke obrolan-obrolan seru kita, ada kuis yang nanti akan dibacakan oleh adik-adik saya, Safira dan Raka. Silahkan, Safira dan Raka. Oke, terima kasih Mas Prasaja atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini kami setelah mendengar dari bincang-bincang seru bersama Kartini, Penggawa Siber dan Sandi Indonesia, waktunya kita break sejenak dan ada kuis untuk para rekan Cyberman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Dinda dan rekan saya Raka Nadifa. Kami berdua adalah Taruna dan Taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara, tingkat 4 dari jurusan Keamanan Siber. Nah, di sini kami punya satu aja pertanyaan untuk rekan Cyberman di sana untuk bisa jawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah... Nah, jadi pertanyaannya adalah, apa harapan Cyberman di HUT ke-76 tahun BSSN? Itu. Mudah banget kan, cuman Bener. harapan Cyberman di HUT ke-76 BSSN. Gimana cara jawabnya, Raka? Nah, jadi cara jawabnya adalah nanti rekan-rekan Cyberman bisa langsung mengisi kolom komentar Instagram @bssn_ri. Nah, nanti postingannya akan diposting hari ini tentang Podkamsimas. Begitu, Safi. Benar, jadi yuk kirim jawaban Cyberman sebanyak-banyaknya. Kami akan tunggu sampai pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Betul banget. Nanti 3 jawaban pilihan Cyberman akan mendapatkan hadiah eksklusif dari Cyberman. Wah, asik banget ya, Safi. Nah, oh ya nih, mumpung kita ada di sini nih, Raka, kita berdua juga mau sampein ke para rekan Cyberman bahwa terdapat pendaftaran calon taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara tahun 2022. Betul. Nah, nanti rekan-rekan Cyberman yang berumur 17 sampai dengan 21 tahun bisa banget nih untuk daftar dan jadi bagian dari Politeknik Siber dan Sandi Negara. Benar. Jadi mau putra ataupun putri itu Betul. bisa mendaftar di Politeknik Siber dan Sandi Negara selama sehat dan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Politeknik Siber dan Sandi Negara. Nah, nanti persyaratan lengkapnya
rekan-rekan bisa langsung akses di website resmi Politeknik Siber dan Sandi Negara, poltekssn.ac.id yang bisa ada di bawah ini. Betul. Oke, jadi dibaca yang teliti ya rekan-rekan Siberman, supaya nanti rekan-rekan Siberman bisa lolos dan bergabung bersama kami di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Oke deh, cukup sekian dari kami. Stay tune di podcast Simas, terus jaga ruang siber. Kita kembalikan ke Mas Pras. Bye-bye! Demikian Siberman, itu tadi kuis yang sudah dibacakan oleh adik Safira dan Raka. Segera ikuti saja kuisnya dan segera dapatkan hadiahnya. Setelah ini kita masih akan ada segmen 2, ngobrol-ngobrol masih dengan Tia, Olive, dan Atika. Ya, jangan kapok ya, diundang ke sini ya. Saya mau ngulik nih masalah pribadi, boleh ya? Gak boleh. Tergantung pribadinya apa dulu, Mas. Pribadi orang lain. Oh, gibah dong kita. Oh gibah ya. Jadi ada istilah ini apa di luaran gitu ya. Kalau kita ini kan ngomongin masalah mampu menyimpan rahasia, bener ya? Di Ethos Sandi ada seperti itu. Ada istilah di luar itu orang bilang wanita itu nggak bisa menyimpan rahasia katanya. Bener nggak sih? Enggak kan ya? Enggak lah. Enggak ya, bisa ya. Jadi kalau saya tanya hal-hal yang sifatnya sensitif, pasti nggak akan menjawab kan? Udah diajarin. Udah diajarin ya? Selesai Mas. Berarti udah selesai gitu. Nggak ada yang ditanya. Jadi saya mau ngobrolin yang lain. Ini dari panitia nih, ada hal-hal yang mau saya tanyakan ya. Oke, untuk di Atika dulu. Iya Mas. Ini kan sudah, ini bulan puasa ya? Kehidupan di sana seperti apa? Kehidupan di sana ya perkuliahan. Yang pertama Masih? kuliah. Kuliahnya dimulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Dari hari Senin sampai Jumat. Tapi di waktu tersebut tidak kuliah melulu karena tergantung jadwal dari mata kuliahnya. Jadi ada beberapa waktu yang memang jamnya kosong. Masih ini yang ngikutin per minggu keluar jadwalnya? Iya, per semester Pak. Per per semester, semester. iya. Terus selain kuliah juga olahraga. Seperti yang Mbak Oli tadi bilang, tiap pagi emang olahraga pagi. Kan ada yang wajib kan, akademik. Kalau Iya. yang nggak wajib, yang non akademik, apa aja sekarang? Kalau kegiatan itu pengembangan diri untuk taruna ya, khususnya ada seni, olahraga, dan juga teknologi. Yang terbaru sekarang teknologi. Karena ya sesuai dengan perkembangan zaman juga. Jadi ada klub-klub teknologi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini seperti machine learning gitu kan, belajar machine learning, terus mobile development atau pengembangan aplikasi mobile, web juga ada yang terkait juga keamanan siber, ada di klub teknologi itu juga pengembangan. Kok kayak apa? Berat-berat juga ya non akademisnya. Yang santai-santai ringan, olahraga, musik gitu ada? Ada olahraga Ada ya? juga ada. Jadi masing-masing taruna memang diminta untuk mengembangkan dirinya di aspek juga di seni, olahraga dan juga teknologi itu Pak. Jadi ya paket jadi- komplit lah di sana Oke. gitu. Jadi semua unsur ada ya, sudah disiapkan. Iya, sudah Sarana, disiapkan. prasarana ada juga. Ada lengkap. Mau olahraga, seni dan teknologi itu ada banyak labnya, laboratorium untuk melaksanakan praktek-praktek seperti itu Mas. Jadi memang walaupun puasa tetap produktif ya, Tetap olahraga. Tetap ya. Olahraga tetap Biar bugar. biar bugar. Sebenarnya biar ngabisin waktu, nggak cuma biar bugar. Biar tiba-tiba udah buka puasa. Oh gitu, benar-benar. Ngabuburitnya. Ngabuburitnya olahraga Sama Pak. ngabisin Iya. lemak. Oke, ke Tia nih. Tia, kalau di sana yang di tempat kerja yang sekarang ini kan udah dari 2014 tadi ya? 2014 akhir. Nah ini yang sudah ada berapa orang sih di sana? Dari teman-teman STSN atau Sandi? Bentar deh. Lupa Mas. Banyak banget mesti ngitung dulu. Oh, tapi banyak ya? Lumayan. Jadi dimasukin nih lupanya. Bentar ya. Gak apa-apa, tapi artinya banyak lah ya? Banyak Mas. Artinya gini, saya mau nanyanya gini, arahnya adalah kebutuhan terkait personil Sandi atau lulusan STSN atau Poltek di sana itu masih terbuka sampai sekarang? Masih Mas. Masih ya? Masih terbuka. Bahkan tuh nggak cuman yang di tim Sespri ya. Jadi di yang berkantor di sana itu kan ada yang ditempatkan di KSP, Ya, ada di yang KSP. bertempatkan di Setkap, ada yang ditempatkan di tim Sespri. Nah, di Setkap sendiri itu teman-teman beberapa itu sudah
berkarirnya menurut saya sangat baik sekali, sudah diangkat menjadi eselon, kemudian dapat beasiswa, terus ada juga yang pokoknya sih yang tadi saya bilang namanya lulusan Sandi itu tuh di mana-mana saya lihat survive gitu. Oke. Selain mungkin survive, kira-kira apa yang membuat di sana itu terbuka bagi kita? Nilai-nilai apa sih yang dibutuhkan dari orang Sandi supaya tetap ada di sana gitu? Yang pertama memang kemampuan menyimpan rahasia, Mas. Itu udah jelas. Itu yang pertama ya? Itu yang pertama, karena banyak hal kita terkait dengan hal-hal yang nggak bisa kita buka kemana-mana gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua tuh, saya lihat sih kita tuh dikasih tugas apapun ya. Bahkan teman seangkatan saya, itu dia ikut lomba untuk nyiptain lagu loh, Mas. Lagu di Set Cup, Marsnya Set Cup. Dan menang juara 1. Artinya apa? Kita tuh tugas apapun yang diberikan tuh karena mental kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kan ada lagunya ya? Gimana lagunya? Gimana lagunya? Lupa juga saya, Mas. Judulnya apa? Judulnya yang Mars itu loh ya? Gitar dong, gitar. Saya juga gak lupa, tapi ada salah satu syair yang bilang memberikan yang terbaik. Nah itu akhirnya kita tuh di sana walaupun beda core-nya dengan kriptografi, dengan cyber, tapi justru malah tetap bersinar gitu yang saya lihat. Jadi memang pembekalan yang diberikan di STSN itu komplit, tidak hanya substansi soal materi pelajarannya, tapi juga bagaimana logika kita berpikir dan mental kita dalam bekerja. Bekerja di bawah tekanan itu sangat penting sekali. Jadi misalnya deadline-nya 15 menit lagi, terus ada revisi, dan harus tetap fokus kerja untuk menyelesaikan revisinya, itu saya belajarnya di Sandi. Dan sering menghadapi deadline-deadline seperti itu tuh sering. Emang tesnya dari awal juga kita sudah digombreng-gombrengin kan, Mas? Tes Pauli itu namanya, saya masih ingat itu soalnya. Itu kayaknya cuma di sini doang ya? Iya kayaknya deh. Soalnya sampai udah alat musiknya belum, mesin motor. Itu bocoran berarti, bocoran ya? Oh iya. Baru kita omongin tadi di awal. Jangan kaget ya. Jangan kaget ya. Tapi bolehlah kita kasih sedikit apa istilahnya ya, bocoran lah ya kepada anak-anak lulusan SMK, SMA yang pengen masuk ke Poltek. Apa yang mesti dipersiapkan gitu supaya bisa lolos gitu. Mungkin dari siapa? Dek. Kalau dari saya, yang pertama silakan dipersiapkan untuk syarat-syarat dan ketentuan yang diberikan dari Poltek SSN. Sudah jelas ada di syarat administrasi ya. Syarat administrasi lengkap sih itu ada di websitenya poltekssn.ac.id. Yang pertama karena benar-benar harus sesuai dengan syarat tersebut baru bisa mendaftar gitu. Kemudian yang kedua, setelah tahu apa saja persyaratannya dan merasa diri kita sudah memenuhi, sudah mulai disiapkan untuk fisik, mental, dan juga akademiknya untuk menghadapi tes-tes, karena rangkaian tesnya tuh ada sekitar 6 tes panjang dari awal sampai akhir, harus benar-benar disiapkan. Dan kan untuk akademik ya bisa mempersiapkan dari bahasa Inggris, matematika, TKP, dan SKD gitu kan, materi yang akan diujikan saat tes. Kemudian untuk dari fisiknya bisa mulai untuk berlatih olahraga jogging, renang setiap sore gitu, sangat disarankan supaya fisiknya juga terjaga dan saat tes bisa dilewati, dan juga saat jadi taruna juga tidak kaget karena jadi taruna juga kegiatan fisiknya cukup banyak. Kemudian untuk mentalnya yang perlu disiapkan adalah yang pertama benar-benar diluruskan niatnya untuk belajar supaya jalannya diluruskan, dimudahkan oleh Tuhan gitu kan. Terus bijak ya. Terus bangga nggak sih lihat adik-adiknya kayak gini? Bangga. Iya kan? Terus dikuatkan bahu dan dikuatkan bahunya, ditegarkan dirinya gitu supaya dari awal sampai akhir itu bisa berjalan lancar. Dan karena memang setiap pendidikan itu tidak ada yang mudah. Dan di tengah-tengah pasti ada down, dan kalau memang mentalnya masih belum kuat, itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah jadi ya mental itu cukup penting buat dipersiapkan buat teman-teman yang memang mau daftar di Poltek SSN. Ada semacam bimbelnya gitu nggak sih dari senatnya
kepada yang mau mendaftar gitu? Kalau dari paling ya. dari Senat itu mengadakan tryout Pak, tryout ya biasanya setiap tahun, tapi juga ada buku namanya buku Krypton. Ada tahun ini? Ada, setiap tahun selalu ada Pak. Dan selalu diperbarui setiap ada tahunnya. Ada di sosmednya Poltek ya mungkin? Ada di sosial medianya Poltek SSN, di Korps Taruna Poltek SSN, dan juga ada Shopee-nya juga, ada link Shopee-nya di Korps Taruna Poltek SSN, bisa diakses ke situ. Oke, mungkin pada teman-teman ya, adik-adik SMA, SMK yang mau mendaftar, itu tadi tips terhangat sih. Kalau tips dari Mbak Olive dan Mbak Tia kayaknya udah usang tipsnya. Udah zaman dulu banget gitu. Ya ini tips yang terhangat bisa dicoba, apa yang mesti dilakukan kalau ingin mendaftar di Poltek SSN, dan ada buku ya tadi ya. Krypton, ya. Buku Krypton yang bisa di Shopee berarti dibeli ya? Ya, dibeli Pak. Dibeli ya? Oke, itu dibeli aja di Shopee. Saya komisinya 10% aja. Jadi kita berdoa semoga nanti banyak yang mendaftar di Poltek ya. Oke, nah. Jangan khawatir Tia, Olive saya juga akan nanya tentang tips, tapi bukan tips masuk Poltek, tapi tips bekerja lah ya. Ini kan tentunya beda banget nih ekosistemnya kan. Sangat teknik banget ya kan, mungkin di sini dinamis ya, sosial banget gitu. Nah kira-kira tips supaya kita gitu bisa tetap survive gitu di lingkungan pekerjaan itu seperti apa sih? Mental nomor 1 sih Mas. Mental, ya. Jadi kalau yang saya rasakan ya itu, karena saya memang nyebrangnya agak jauh. Mental pertama adalah adaptasi dulu. Kita mau mempelajari sesuatu yang baru, yang mungkin nyebrangnya jauh banget ya nggak apa-apa. Segala sesuatu asal kita, sekarang kan zaman teknologi ya, semua informasi kita bisa dapat. Kalau misalnya nggak ngerti bisa nanya gitu. Jadi memang nomor 1 adalah kita mau belajar hal baru supaya kita bisa survive dan adaptasi di situ. Dan yang kedua ya, sekali udah jalan ya jangan mundur gitu, maju terus sampai selesaikan tugasnya gitu. Siap kakak. Oke, Olive, ini yang unik nih soalnya di dunia yang teknis banget, gimana Liv? Kalau saya pribadi sih Mas, tipsnya itu pertama semua harus dibawa enjoy sih Mas. Karena kan mungkin kita berkutat dengan hal teknis ya. Yang mesin mungkin lah ya, dengan mesin, dengan sistem, dengan bosen ya. Makanya saya bilang harus enjoy pertama. Dan pastikan bahwa kita memang nggak bisa milih ya, namanya dulu kita pertama kali sudah bersedia ditempatkan di mana aja. Cuman yang pasti tipsnya tuh dimanapun kita berada itu nggak mungkin selalu ada yang enak. Pasti ada yang nggak enak, ada yang enak. Itu pasti gitu. Jadi ya harapannya sih ketika kita sudah ditempatkan, percaya aja bahwa saat itu adalah itu penempatan terbaik kita gitu loh. Jadi biar kita jalanin aja lah ya. Kalau kata anak-anak yang jaksel sekarang, ya udah jalanin aja dulu gitu kan. Terus yang penting kita happy, apapun yang kita kerjakan happy. Terus kalaupun memang merasa penat atau jenuh gitu, cari aja teman-teman yang bisa buat ini buat healing ya. Iya, buat healing kalau kata anak jaksel, buat healing. Sekali-kali healing juga boleh gitu kan. Baru nanti kembali lagi ke dunia kerja biar fresh lagi. Menurut saya sih yang penting dibawa enjoy aja sih Mas semuanya gitu. Soalnya kalau saya bilang di tempat ini, di semua tempat, di unit kerja manapun, di instansi manapun, di kementerian manapun, itu pasti ada enak, ada nggak enaknya. Itu pasti. Gitu. Harus ditanamkan, tidak semua hal enak terus selamanya enak, dan tidak semua hal menyakitkan selamanya menyakitkan. Gitu. Merinding saya. Oke. Nah tapi kesempatan untuk upgrade kemampuan, upgrade ilmu itu sama ya dengan yang pria, wanita, atau dengan sama sih Mas. Kebetulan di unit kerja kami itu kan meskipun wanitanya sedikit, ini bukan karena dipilihnya yang wanita yang sedikit, cuman mungkin memang setiap kali selalu ditanyakan kita di kantor gitu, passionnya kemana gitu. Ya mungkin sudah ditempatkan sesuai passion gitu kan. Dan ketika pengembangan kompetensi, pengembangan kapabilitas kita gitu, itu tidak ada yang namanya ini perempuan dulu, ini yang laki-laki dulu, itu nggak ada sama sekali. Justru malah kita berlomba-lomba bagaimana semua SDM yang ada di unit kerja itu upgrade sama-sama. Kalau dulu tuh di kampus mungkin kalau jalan tuh harus samping-sampingan lah, jangan ada yang di depan, jangan ada yang di belakang gitu. Jadi
Alhamdulillahnya mungkin juga di unit kerjanya itu kan kita semua banyak alma mater ya Mas ya. Jadi masih kayak ngomong gitu satu sama lain. Persaudaraannya Betul, kuat ya. persaudaraannya kuat, masih solid. Jadi kalaupun misalnya kita ada kuota gitu ya dalam pengembangan kompetensi gitu, nanti ada solusi lainnya ketika kita nggak dapat kuota itu, yaitu kita sharing knowledge di situ. Di luar dari yang sudah disediakan oleh kantor gitu. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk kita mengembangkan kompetensi gitu. Tidak harus dari kantor gitu kan, tidak harus dari Poltek SSN, tapi di luar pun juga ada. Bahkan abang mbak ya, kalau kami kan manggilnya abang mbak ya mbak ya, abang mbak sama rekan-rekan itu ketika mereka yang dapat dan saya tidak gitu misalnya, langsung setelah itu kita buat, yuk kita sharing knowledge yuk, ini ada apa aja kemarin pada saat training atau pada saat sertifikasi itu. Nah itu dibagikan ilmunya. Jadi saya nggak pernah ngerasa kekurangan ilmu gitu Mas di sana, karena memang satu juga persaudaraannya kuat, kedua juga kita istilahnya jalannya bersamaan gitu, nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang. Soalnya udah nggak ada lagi kan yang namanya kompetisi, yang penting kan satu nama BSSN seperti itu. Oke. Menyambung tadi ya perkataan Olive terkait bahwa kita itu satu alma mater gitu kan. Mungkin bener nggak sih kalau satu alma mater atau satu angkatan gitu persaudaranya jauh lebih kuat dibanding dengan keluarga sendiri gitu. Sekarang masih kontak-kontakan nggak Tia? Kan mental nih. Kalau di sini tuh ada namanya Galih, masih inget? Ya itu justru yang hubungin saya Mas. Kalau nggak dia nggak datang saya Mas. Jadi memang masih kuat ya? Masih. Olive juga di angkatan masih kuat Mas. Kebetulan kan mungkin karena sekarang sudah banyak platform untuk kita berkumpul ya, baik dalam offline maupun online gitu kan. Jadi saya rasa nggak ada alasan untuk persaudaraannya putus gitu Mas, karena yakin. Harusnya sih yakin gitu. Kok berasa kayak ditanyain pamong ya? Kayak dulu pas mahasiswa. Ya, tapi udah buka puasa bersama nggak dengan angkatannya? Untuk yang tahun ini? Kalau tahun ini belum saya ya? belum. PNS nggak boleh katanya. Dan itu juga peraturannya Mas, dan COVID ya. Untung kalian tidak terjebak dengan pertanyaan saya tadi. Jadi memang kita harus tetap mematuhi apa yang menjadi arahan pemerintah ya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ke Atika nih. Kamu dari SMA mana? SMA 2 Samarinda Mas. Oh dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kalimantan. sama kan? Saya Lampung Mas. Lampung, Olive? Jakarta Mas. Jakarta. Ini menunjukkan bahwa BSSN atau dalam hal ini STSN Poltek menyebar ya. Iya. Tidak konsentrasi di satu titik wilayah saja gitu. Oke. Menarik sih. Sekarang ini pertanyaan terakhir mungkin ya, atau dua terakhir lah ya. Ini kan April ya, emansipasi wanita begitu digaungkan saat ini. Menurut kalian nih, dengan ekosistem atau dengan tempat Anda sekarang berada itu sudah mencerminkan, menggambarkan terpenuhinya emansipasi wanita nggak sih? Dari Tia dulu deh. Dulu Mas. Susah soalnya, jadi harus senior dulu. Tahuan ikut ya Mas. Nanti kalian boleh idem gitu, sama gitu. Enak ya. Gimana Tia? Kalau saya sih jujur, saya merasa Ini kan ring 1 ya? iya, dan Lingkaran ring 1. Apakah di sana ada? enggak sama Enggak sekali ya? Mas. Dan justru saya merasa tuh memang sih lingkungan saya itu sangat support untuk hal-hal seperti itu. Jadi walaupun wanita, walaupun kita punya tugas masing-masing, tapi saling menjaga dan saling melindungi. Kalau di sana bahkan dulu sebelum saya melahirkan kan saya hamil, itu mekanisme supporting di dalam melakukan pekerjaan tuh bagus sekali. Jadi menurut saya kalau di tempat yang saya sekarang, perempuan dan laki-laki itu mempunyai akses yang setara untuk bisa menjadi Kartini versinya sendiri gitu. Oke. Oke, bagaimana kalau versinya Olive, Kartinya seperti apa? Kalau saya pribadi sih, kalau di unit kerja khususnya di BSSN ya Pak ya, menurut aku sih benar-benar sudah support terhadap, istilahnya kan ada ya kalau tidak salah tuh di kami tuh Women in Cyber Security. Oh iya. Jadi itu sudah digaung-gaungkan bahwa
di cyber security itu tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki, tapi ada juga perempuan seperti itu. Dan lagi juga dengan adanya seperti itu bukan berarti perempuan bisa semena-mena ya Mas ya, nggak boleh kayak gitu. Tetap kita harus istilahnya saling bekerja sama lah dengan teman-teman pria gitu kan. Tapi menurut saya sejauh ini saya nggak ada melihat ada apa ya istilahnya Mas ya, perbedaan inilah ya, perbedaan gender gitu atau misalnya isu-isu gender di unit kerja saya ya, di lingkungan kerja saya, karena betul-betul yang namanya woman in cyber security itu digaungkan sebagaimana yang dilihat sekarang gitu ya, seperti itu baik gitu menurut saya. Dan lagi juga kita yang perempuan, dan saya juga sebenarnya tipe orang yang ini sih Mas, jangan apa ya istilahnya, jangan bilang ini khusus perempuan gitu, enggak, saya juga nggak suka gitu dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena dengan misalnya nih ngecat tembok gitu kan Mas, ngecat tembok itu pekerjaan laki-laki. Memang kalau yang dicat itu wanita, nilainya jadi berbeda gitu kan? Enggak, sebenarnya siapapun bisa melakukan hal gitu. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan sih di ruangan kerja kami. Ini saya kan logikanya ya Mas ya, saya kan nggak mungkin menyebutkan apa yang kami kerjakan di dalam gitu kan. Makanya saya bilang cat tembok gitu. Udahlah, ini aja kita aja yang laki-laki yang cat tembok gitu. Enggak, di situ nggak ada. Ayo kita cat tembok. Mungkin yang satu ngaduk temboknya gitu, yang satu ngecat, ngaduk catnya, oh yang ngaduk temboknya, ngaduk semen biasanya. ngaduk catnya gitu, yang satu mungkin ngecat, yang satu mungkin mempersiapkan. Itu semuanya saling berkolaborasi sih Mas, mau baik wanita maupun pria. Dan saya rasa cukup seneng saya di unit kerja ini karena nggak memandang bahwa kamu perempuan, kamu nggak usah kerja yang teknis gitu, nggak. Intinya saya ada di sini gitu loh, di unit ada teknis. Di sana ya. Iya. Jadi intinya maju bersama menjalankan peran masing-masing ya. Betul. Ya. Kalau di Atika, idem yang mana? Atau punya jawaban sendiri? Kalau menurut saya di Politeknik itu semuanya sama ya Pak. Sama ya Mas, jadi semuanya apa yang kita terima, maksudnya putra-putri sama, mau pembelajaran, fasilitas juga, dan yang lain-lain, perlakuan pun juga sama. Nah jadi menurut saya ya nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itu sudah cukup menenangkan perempuan ya, karena tidak seperti kamu kan perempuan ngapain melakukan ini gitu, seperti kata Mbak Olive gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi intinya memang apa yang menjadi cita-cita Kartini puluhan tahun silam bisa diejawantahkan di tempatnya Olive, tempatnya Atika, dan tempatnya Tia ya. Artinya tidak ada isu itu lagi ya. Oke, menarik sih. Nah, terakhir nih ya, saya mau nanya yang terakhir ya. Harapan kepada satu alma mater kita, ya kan? Harapan yang kedua, harapan kepada kantor kita lah, seperti apa gitu. Dari Olive dulu. Akhirnya ya Mbak ya. Harapannya sih mungkin ke depan lebih banyak lagi apa istilahnya Kartini di BSSN ya Mas ya, saya bilangnya, karena di sini satu lingkungannya sudah mendukung gitu, jadi tidak ada lagi apa ya istilahnya, kesetaraan gender sudah ada lah di sini gitu ya Mas ya. Jadi saya sih pengennya teman-teman alma mater atau nanti junior ya istilahnya ya, kalau yang apa namanya senior ya ini kami sudah ada di sini gitu, yang junior itu istilahnya lebih semangat lagi supaya kita menggaungkan bahwa wanita itu bisa gitu, wanita tuh bisa melakukan hal teknis, ini poinnya gitu, wanita bisa melakukan hal teknis, wanita juga bisa tetap berkarir meskipun ada keluarga gitu. Jadi jangan suatu saat nanti kalau udah berkeluarga karirnya pupus gitu, karirnya berhenti gitu aja, aku kan udah punya ini. Enggak, selalu ada jalan, meskipun jalannya lambat tapi percaya aja itu pasti sampai di tujuan gitu. Oke, semoga tercapai. Amin. Pasti. Mama Tia gimana? Atau Mama Dede Mas. Bunda Tia gimana? Kalau saya sih harapannya apa ya, jadi apa yang sudah ada sekarang itu sudah baik gitu, untuk isu-isu gender tidak ada, tapi mungkin ke depan namanya kita harus terus menyempurnakan supaya semakin baik lagi, supaya ke depannya perempuan-perempuan itu tidak hanya diberikan kesetaraan, tapi kita juga ada semangat yang ngedorong perempuan untuk ayo kita bisa kok.
walaupun saat ini saya mungkin bukan siapa-siapa misalnya, atau saat ini saya masih dalam posisi yang dimana, tapi walaupun kita perempuan, kita bisa menjadi Kartini versinya kita gitu loh. Mau apapun pilihan hidupnya, misalnya mau berdinas seperti di Olive, di NSOC, atau misalnya memilih untuk berkarir di bidang lain, ataupun memilih untuk misalnya saya di bagian manajerial dan lain-lain, ataupun bisa juga misalnya setelah lulus memilih untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Saya rasa itu pilihan-pilihan yang terbuka untuk semua wanita. Semua boleh memilih, semua punya hak yang sama mau jadi Kartini versi apa. Dan lingkungan organisasi kita memfasilitasi kita untuk itu. Luar biasa ya, kelihatan dari pengalamannya deh. Baik, makasih ya. Makasih Mas. Tapi ya, nggak, masih ada pertanyaan satu lagi sih. Berarti masih banyak lapisan pertanyaan. Masih. Sekarang Atika nih, walaupun belum bekerja ya di BSSN, tapi boleh nanti ngasih harapan ke BSSN seperti apa? Silakan. Ya, harapannya secara pribadi dari saya, semoga situasi dan kondisi yang seperti Mbak Mas sampaikan sudah aman dan sudah tenang, maksudnya sudah nyaman gitu untuk sebagai tempat bekerja, bisa bertahan sampai nanti dan seterusnya seperti itu. Cukup dari saya. Singkat ya? Iya. Tapi sulit juga sih. Baik, biar kayak podcast yang lain gitu katanya. Jadi setiap host tamu yang hadir di sini itu harus menyebutkan 3 kata gitu. Untuk apa? Untuk saya, untuk acara ini, atau untuk apa? Untuk acara ini. Okay. Ini penonton banyak banget nih. Di tribun. Jadi 3 kata untuk acara ini gitu. Dari siapa ya? Atika dulu deh. Podkamsimas selalu jaya. 3 kata kan? Podkamsimas itu 1 kata atau 4 kata? Kan itu akronim. Oke, ya. Boleh. Podkamsimas selalu jaya. Terima kasih. Olive? Kalau saya pribadi, Podkamsinas itu mungkin bisa menjadi insightful, meaningful. Satu lagi amazing. Kirain I love you full. Jadinya tambah dong. Enggak. Bunda gimana? Apa ya maksudnya? Apa ya, Podkamsinas? Yang pasti ngobrolnya sama mas-mas. Iya betul. Makasih ya, nggak dianggap om-om gitu. Udah itu aja? Iya, itu aja Mas. Ngobrolnya sama mas-mas gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih nih ya, Olive, Tia, dan Atika. Saya mau bacakan sesuatu nih buat tamu-tamu saya bertiga ini ya. Derapkan langkah kalian, tetap berjuang mengibarkan Panji Sanata Parot Sarta Bakti. Mengutip kalimat Ibu Kartini, jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Bagus. Itu Ibu kita Kartini yang ngomong. Saya hanya mengutip saya. Jadi terima kasih juga untuk para Cybermen yang sudah bergabung di acara kita pada hari ini. Dan tentunya kita juga berterima kasih kepada alma mater kita ya, yang sudah berusaha keras berjuang untuk menelurkan orang-orang seperti ini yang hadir di sini. Saya kira kita patut memberikan apresiasi kepada Poltek SSN dalam hal ini ya, telah berusaha keras berjuang, memberikan pembinaan dan pembelajaran yang saya kira mutakhir ya, harus mutakhir saat ini ya. Gitu. Oke, mengingatkan kembali kepada para Cybermen untuk segera ikutin kuisnya dan supaya segera mendapatkan hadiahnya. Kita berjumpa kembali di acara Podkamsimas lain di waktu yang lain juga. Terima kasih semuanya.